Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang saya cintai. Sesi kali ini saya akan membawakan satu pengantar tentang kisah Talut, pertempurannya dengan Jalut, yang di dalamnya kita bisa mengambil banyak pelajaran soal kepemimpinan. Teman-teman yang saya cintai, ada seseorang namanya Samuel. Orang Yahudi meyakininya Samuel ini seorang nabi. Maka diceritakanlah bahwa Samuel ini diperintahkan oleh Tuhan untuk mengangkat seorang raja. Maka diangkatlah seseorang yang bernama Talut menjadi raja. Orang-orang Yahudi protes, kenapa? Karena Talut bukan dari keturunan Bani Israel. Talut juga bukan orang yang memiliki harta kekayaan yang cukup. Tapi ketika Nabi Samuel diprotes oleh orang-orang Yahudi, Nabi Samuel kemudian mengatakan bahwa ini pilihan Tuhan kepada kalian supaya aku mengangkat Talut menjadi raja. Qala innallaha astafahu alaikum. Nabi Samuel berkata bahwa Allah Tuhan telah memilihkan Talut kepada kalian menjadi seorang raja. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dan kenapa kemudian Tuhan memilih Talut? Karena memiliki dua hal. Pertama, keluasan ilmu yang luas dan mendalam. Kedua, memiliki fisik yang kuat dan tangguh. Teman-teman yang saya cintai, maka Talut kemudian bersama pasukannya mengerahkan semua kekuatannya untuk berperang melawan Jalut yang memiliki kekuatan berlimpah. Gitu. Nah, di sini ada ujian dari seorang Raja Talut kepada para pasukannya. Kata Talut, siapa-siapa di antara kalian yang tidak meminum air di sungai ini, maka dia adalah pengikutku. Kecuali mungkin hanya beberapa tetes saja masih dibolehkan. Tapi orang-orang yang meminum karena rasa haus dan dahaga yang begitu banyak, maka dia adalah bukan pengikutku. Talut tengah menguji kedisiplinan kepada pasukannya supaya betul-betul memiliki fokus yang jelas bahwa kita sedang menghadapi seorang raja yang lalim, Jalut, dengan pasukan yang lebih besar dari yang dimiliki oleh Talut. Teman-teman yang saya cintai, di antara anggota pasukan tadi itu ada seseorang yang bernama Daud, yang kemudian nanti oleh Tuhan diangkat menjadi raja dan sekaligus menjadi nabi. Maka Daud dipanggillah oleh Talut untuk memperkuat pasukan Talut. Dalam salah satu kisah disebutkan, Daud itu seorang penggembala yang tidak mau menggunakan baju perang karena tidak terbiasa menggunakan baju perang. Lalu kemudian Daud memperkuat pasukan Talut dengan membawa sebuah ketapel. Maka pada saat perang terjadi, Daud fokus kepada Jalut yang menjadi raja, yang menjadi pimpinan perang tersebut dengan ketapelnya. Maka ketika Daud sudah merasa yakin ketapelnya itu akan mengena pelipisannya Raja Jalut, maka dilepaskanlah batu dalam ketapel Daud itu dan mengena persis kepada pelipis sang Raja Jalut. Maka terjatuhlah Jalut dan kemudian diserang oleh pasukan lain, maka Jalut meninggal dan pasukannya kemudian banyak korban dan kemudian pasukan Jalut bisa dipukul mundur oleh pasukan Talut. Teman-teman yang saya cintai, jadi sampai di sini kita menyimpulkan empat hal yang menjadi syarat kepemimpinan. Pertama, pemimpin itu memiliki keluasan dan kedalaman ilmu. Kedua, pemimpin itu memiliki fisik yang kuat dan tangguh. Dan ketiga, pemimpin mengajarkan fokus kepada pasukannya, kepada bawahannya. Dan terakhir, pemimpin mengajarkan disiplin kalau pasukannya, kalau kelompoknya mau berhasil. Teman-teman yang saya cintai, kisah Talut dan Jalut ini mencerminkan satu kelompok kecil mengalahkan kelompok besar. Di dalam Al-Quran ditegaskan, kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan katsiratan. Ada banyak satu kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar. Kenapa? Karena memiliki 4 hal tadi yang di atas saya sebutkan. Teman-teman saya cintai,
Saya akan akhiri sesi ini sampai di sini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.